Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan saya Yunita Rahmawati, Friska Ananda, dan Friska Mega akan mempresentasikan mengenai akuntansi dalam perspektif global. Yang pertama adalah interaksi akuntansi dengan lingkungan. Akuntansi merupakan produk dari lingkungan di mana akuntansi tersebut eksis baik lingkungan sosial, ekonomi maupun institusional, menyebabkan akuntansi bersifat spesifik untuk masing-masing lingkungan, dan karena negara merupakan lingkungan yang mempunyai karakter yang khas, akuntansi juga bersifat spesifik untuk masing-masing negara. Yang kedua adalah pasar modal. Aspek-aspek yang mempengaruhi sistem akuntansi keuangan adalah apakah pasar modal lebih berorientasi utang atau berorientasi ekuitas, tingkat kecanggihan instrumen keuangan, dan tingkat globalisasi pasar modal tersebut. Orientasi pasar modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelapor keuangan baik tingkat kosmetik maupun tingkat substantif. Yang kedua adalah rezim pelapor, yaitu negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah negara dengan rezim pelapor tunggal, yaitu negara yang mempunyai satu set aturan untuk pelaporan keuangan dan sekaligus pelaporan pajak. Yang kedua adalah negara dengan rezim pelaporan rangkap, yaitu negara yang mempunyai dua set aturan yang terdiri dari satu set aturan pelaporan keuangan dan satu set untuk pelaporan pajak. Yang selanjutnya adalah entitas bisnis. Di sini adalah untuk melaporkan substansi ekonomi dari entitas bisnis seperti ini diperlukan rangkaian aturan pelaporan keuangan yang rinci atau kompleks. Di negara berkembang, biasanya perusahaan yang ada merupakan perusahaan keuangan dan berskala kecil. Tentu saja untuk perusahaan seperti ini cukup ditetapkan regulasi yang lebih sederhana karena substansi ekonominya lebih sederhana, mudah dipahami. Yang selanjutnya adalah mengenai sistem hukum, yaitu sistem hukum dapat dikelompokkan menjadi hukum undang-undang yang bersifat legastik dan hukum umum yang bersifat non-legastik. Yaitu adalah sistem kode law yang dikarakteristikan sebagai pengamatan perilaku yang dapat diterima. Yang kedua adalah pada negara kode law cenderung ditetapkan regulasi akuntansi yang sangat rinci, perspektif, dan prosedural, dan biasanya ditentukan oleh lembaga legislatif yang titik beratnya adalah melindungi para kreditur. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan regulasi dan tingkat inflasi, yaitu pelaksanaan regulasi akuntansi tidak selalu sepenuhnya dilaksanakan di dalam praktik. Tingkat pelaksanaan dapat dihubungkan dengan sejumlah faktor yang mempengaruhi kesungguhan atau kemampuan untuk melaksanakan regulasi, yaitu tingkat informasi, yaitu modal histori merupakan basis akuntansi yang dominan pada banyak negara karena model ini paling objektif. Dalam model ini pelaporan aktiva yang dibeli sekian tahun yang lalu akan tetap mencerminkan harga perolehannya. Selanjutnya adalah merupakan hubungan ekonomi dan politik. Sistem akuntansi seperti halnya sistem hukum dan sistem pendidikan yang sering diimpor dan diekspor antar negara-negara jajahan pada umumnya mengimpor dan mengadopsi sistem akuntansi negara kolonial. Contohnya adalah negara-negara sepermakmuran Inggris. Negara-negara ini dulu merupakan kolonial Inggris sehingga mengadopsi sistem akuntansi yang mirip atau identik dengan sistem akuntansi Inggris. Selanjutnya adalah status profesi akuntansi eksistensi kerangka konseptual, yaitu ada dua status profesi akuntansi yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, di mana profesi akuntansi kuat, laporan audit cenderung dihargai sebagai bersifat independen dan dapat dipercaya. Di negara di mana profesi akuntansi rendah, kualitas laporan keuangan dan status serta independensi auditor atas perusahaan yang diaudit juga dipertanyakan. Status profesi akuntansi juga mempengaruhi ukuran profesi akuntansi. Yang kedua adalah eksistensi rangkap konseptual, di mana akuntansi didefinisi sebagai status sistem terpadu dari fundamental dan tujuan-tujuan yang saling terkait yang dapat mengarah ke standar-standar yang konsisten dan
menggambarkan sifat, fungsi, serta keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual secara khusus berkaitan dengan negara-negara yang menggunakan sistem akuntansi yang berorientasi kepada pengguna mikro. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yunita, yaitu mengenai kualitas pendidikan akuntansi. Kualitas pendidikan akuntansi pada masing-masing negara mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan akuntansi di negara tersebut. Secara alami, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara lain, serta ketinggian profesi akuntansi. Next. Dampak diversitas akuntansi. Alasan ekonomi bagi upaya konvergensi akuntansi adalah adanya biaya yang akan direduksi oleh konvergensi akuntansi. Jika diversitas akuntansi merupakan rintangan arus modal lintas batas, maka mengurangi atau menyingkirkan rintangan ini akan membantu mengarahkan modal ke pemakai secara global paling efisien. Alasan utama yang terkait dengan pengurangan diversitas akuntansi adalah bahwa hal ini akan memperbaiki komparabilitas laporan keuangan, sehingga mempermudah penggunaan lintas akuntansi. Next, upaya menghadapi dampak diversitas akuntansi. Diversitas akuntansi menghalangi arus dana ke entitas-entitas bisnis yang dapat menggunakan dana tersebut secara efisien. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut yang sampai kini terus berlangsung adalah konvergensi akuntansi. Upaya yang telah pernah dilaksanakan sebelumnya antara lain dengan persetujuan bilateral dan dengan memberikan kemudahan kepada penerbit kelas dunia atau world class issuer. Next. Persetujuan bilateral dan penerbit kelas dunia. Persetujuan bilateral. Dalam pendekatan ini, dua negara atau lebih menegosiasikan persetujuan yang melibatkan pengakuan timbal balik masing-masing standar dengan rekonsiliasi atau pengungkapan tambahan tertentu. Menurut Saudagar 2001, terlihat adanya usaha yang sangat nyata dalam persetujuan antara Kanada dan Amerika Serikat dalam mengupayakan keberlangsungan pendekatan harmonisasi tersebut dengan diadakannya multi-jurisdictional disclosure system atau MDS. MDS merupakan sebuah persetujuan bilateral yang dinegosiasi antara SEC dan otoritas regulatori Kanada. Penerbit kelas dunia. Pendekatan ini terutama disarankan oleh New York Stock Exchange atau NYSE. Mengkualifikasi perusahaan sebagai penerbit kelas dunia dapat meliputi misalnya pendapatan sebesar 5 miliar dolar dan kapasitas pasar sebesar 2 miliar dolar. Perusahaan non-AS yang berkualifikasi penerbit kelas dunia akan diizinkan untuk mendaftarkan sekuritasnya di SEC dengan menggunakan laporan keuangan negara asalnya tanpa rekonsiliasi kuantitatif ke PABU-AS. Kepada SEC, mereka akan menyerahkan penjelasan tertulis mengenai setiap perbedaan material dari PABU-AS. Next. Layanan korporasi terhadap pemakai laporan keuangan asing. Sepanjang perusahaan melaksanakan bisnisnya dalam memperoleh modal yang sepenuhnya dari dalam negeri, perusahaan tersebut tidak perlu memperhatikan persyaratan pelaporan keuangan dari negara lain atau menyajikan informasi akuntansi kepada para pemakai luar negeri atau asing. Globalisasi aktivitas perusahaan mengakibatkan munculnya stakeholder asing. Akibatnya, perusahaan tersebut menghadapi pertanggungjawaban untuk memberikan laporan keuangan kepada investor, analis keuangan, dan lembaga-lembaga regulatori
di negara-negara lain dalam bentuk yang tidak dapat mereka pahami. Next. Tidak melakukan upaya tambahan apapun dan translasi sederhana. Tidak melakukan upaya tambahan apapun. Perusahaan yang melaksanakan pendekatan tidak berbuat apapun ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak menganggap bahwa pengeluaran tambahan untuk pemakai asing cukup mendatangkan manfaat. Ini karena perusahaan-perusahaan ini hampir sepenuhnya beroperasi di negara sendiri. Walaupun mengekspor produk, perusahaan hampir tidak pernah menggali modal dari luar negeri. Translasi sederhana. Translasi sederhana atau convenience translation merupakan upaya minimum sebagai perusahaan untuk merespon pemakai asing. Dalam transaksi sederhana, penyusun menerjemahkan bahasa laporan tahunan ke bahasa negara pemakai, tetapi mata uang dan prinsip akuntansi yang dipakai masih tetap mata uang dan prinsip akuntansi negara penyusun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Friska. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Friska Mega, yaitu pada slide selanjutnya ialah translasi sederhana. Translasi sederhana atau convenience translation merupakan upaya minimum sebagai perusahaan untuk merespon pemakai asing. Dalam translasi sederhana, penyusun menerjemahkan bahasa laporan tahunan ke bahasa negara pemakai, tetapi mata uang dan prinsip-prinsip akuntansi yang dipakai masih tetap mata uang dan prinsip-prinsip akuntansi negara penyusun. Selanjutnya ialah statement sederhana dan statement ulang terbatas. Statement sederhana ialah tahap berikutnya yang lebih maju dari translasi menyenangkan adalah statement sederhana atau convention statement. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan statement atau laporan tahunan yang disusun dalam mata uang dan bahasa pemakai asing, sementara prinsip-prinsip akuntansi negara penyusun masih tetap dipertahankan. Statement ulang terbatas ialah tahap berikutnya adalah statement ulang terbatas atau limited restatement. Ini merupakan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kegunaan laporan keuangan perusahaan bagi para pemakai asing. Di samping mentranslasi bahasa dan seringkali mata uang, perusahaan memberikan disclosure tambahan untuk merekonsiliasi laporan keuangan dari standar akuntansi domestik ke standar akuntansi negara pemakai. Statement sekunder. Yang terakhir adalah penyusunan statement sekunder atau secondary statement yang menyajikan upaya terbesar yang secara realistis dapat diharapkan untuk dikerjakan oleh penyusun untuk kepentingan para pemakai asing. Dalam menyusun statement sekunder, perusahaan mentranslasi laporan tahunan negara asalnya atau statement primer ke bahasa, mata uang, dan prinsip-prinsip akuntansi negara pemakai asing. Mengingat biayanya yang tinggi, perusahaan hanya menyusun statement ini untuk negara di mana manajemen menganggap terdapat kepentingan yang besar bagi perusahaan tersebut. Upaya pemakai laporan keuangan asing. Sebagaimana dalam penyusun, tentunya ada kisaran upaya para pemakai laporan atau statement keuangan yang didasarkan pada tingkat kesediaan dan kemampuan mereka dalam mengorbankan sumber-sumbernya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap laporan keuangan asing. Investor dan underwriter. Investor, sebagian besar investor institusional yang diteliti menunjukkan bahwa diversitas akuntansi mempengaruhi keputusan investasi mereka dalam hal bahwa diversitas tersebut mempersulit variabel-variabel keputusan mereka. Para investor internasional yang tidak merasa terhalang oleh diversitas akuntansi menunjukkan bahwa mereka berfokus pada perekonomian negara entitas asing, mengandalkan laporan keuangan lokal, menggunakan jasa lembaga riset dan broker lokal, atau sepenuhnya mengabaikan perbedaan akuntansi karena mereka menggunakan pendekatan investasi top-down. Yang kedua ialah underwriter. Mayoritas underwriter memandang diversitas akuntansi sebagai sebuah masalah. Mereka menghadapi perbedaan prinsip akuntansi dan perbedaan disclosure dengan berbagai cara. Metode mereka dalam menghadapi perbedaan prinsip-prinsip akuntansi
meliputi statement ulang laporan keuangan asing ke prinsip-prinsip akuntansi domestik underwriter, statement ulang ke PABU domestik maupun PABU AS atau bagi underwriter non-AS, dan melaksanakan analisis keuangan runtun waktu dalam PABU penerbit laporan keuangan. Regulator pasar. Para regulator pasar mempunyai peran penting karena mereka dapat secara langsung mempengaruhi tipe dan volume sekuritas asing yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan dalam yurisdiksi mereka. Dengan meningkatnya globalisasi pasar modal, para regulator menghadapi tantangan dalam melaksanakan mandat yang mereka terima untuk memproteksi investor domestik tanpa memasang rintangan yang tidak wajar terhadap perusahaan asing yang mempunyai reputasi yang ingin memasuki pasar modal regulator tersebut. Tantangan lain yang dihadapi para regulator adalah untuk memperlakukan perusahaan-perusahaan asing dan domestik secara sama ketika menentukan persyaratan disclosure dan pelaporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.